Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rusdianti Maulana Putri dengan NPM 2304601001. Nama saya Yeni Rahmawati Agustin dengan NPM akhir 020. Kenalkan, nama saya Zira Dewi Kirana dengan NPM 230460100022. Nama saya Abdullah Fakih Amanullah dengan NPM 23046010010023. Pemerolehan bahasa adalah proses di mana individu, terutama anak-anak, memperoleh kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Proses ini melibatkan pembelajaran tata bahasa, kosakata, dan aturan penggunaan bahasa yang berlaku di lingkungan sekitar mereka. Pemerolehan bahasa terjadi secara alami dan spontan melalui interaksi dengan orang lain dan paparan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis utama pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa utama atau First Language Acquisition. Proses ini terjadi pada anak-anak yang belajar dari ibu mereka. Proses ini biasanya dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga usia tertentu di mana anak menguasai bahasa secara mendalam. Dan yang kedua ada proses pemerolehan bahasa kedua atau Second Language Acquisition. Ini mengacu pada proses pembelajaran bahasa tambahan setelah bahasa pertama sudah dikuasai. Proses ini bisa terjadi pada usia berapapun dan melibatkan pembelajaran formal maupun informal. Salah satu penyebab FIY guys, anak speech delay yaitu screen time yang berlebihan pada anak. McDo. Iyo. Iya. Yo. Ibu. 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 Apa? Ini apa dek namanya dek? Kaki. Apa namanya? Kaki. Mau apa dek? Meme. Mimi. Emak. Kaki. Sakit. Itu siapa namanya? Tahu. Tolong. Hai kakak gitu. Ya kakak. Ada apa dek? Tiga. Ada apa? Siapa nih namanya? Ape. Ape. Siapa nama ayah Abina? Nak. Ayah. Ayo. Tidak ada. Ayo. Bapak. Kakak. Aku. Eko. Eko. Dadah. Gimana? Dani mau susu? Iya. Iya. Ada abi. Kuah. Bu. Abu. Baba. Ibu. Bebek. Kata. Ibu. Nah, dalam kasus tersebut, sang anak mengalami keterlambatan berbicara akibat screen time yang berlebihan. Anak hanya bisa mengucapkan satu kosakata sebelumnya dan menggunakan bahasa tubuh untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Namun, sang orang tua mulai menerapkan stop screen time pada anak mereka. Dapat dilihat bahwa penerapan tersebut berhasil. Sang anak pun perlahan mulai mengucapkan kosakata-kosakata baru. pada video tersebut anak mengalami keterlambatan bicara atau biasa disebut dengan speech delay karena pengaruh screen time. Namun ibu berusaha agar anak tersebut bisa berbicara secepatnya dengan mengurangi screen time tersebut. Dan usaha ibu berhasil hingga pada akhirnya anak itu bisa mulai berbicara satu demi satu kata. Dan sesuai dengan informasi yang ibu berikan bahwa ibu dan adik tersebut akan membawa adiknya untuk terapi wicara. Nah, dari contoh kasus tadi, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi speech delay atau keterlambatan bicara pada anak yang disebabkan oleh terlalu banyak screen time. Yang pertama, membatasi waktu screen time, mengurangi waktu anak di depan layar seperti ponsel, tablet, TV, atau komputer. Karena anak-anak usia dini sebaiknya tidak lebih dari 1 jam sehari. Dengan membatasi screen time, anak akan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengganti waktu screen time dengan interaksi tatap muka, baik dengan orang tua, saudara, atau teman sebaya. Yang ketiga, membacakan buku cerita bergambar kepada anak dan menunjukkan gambar-gambarnya. Ini dapat meningkatkan kosakata dan kemampuan berbicaranya. Yang keempat, memberikan contoh berbicara yang benar. Saat berbicara dengan anak, ucapkan kata-kata dengan jelas dan pelan, agar anak dapat menirunya dengan baik. Yang kelima, konsultasi ke ahli terapis bicara. Jika masalah keterlambatan bicara masih berlanjut,
konsultasikanlah kepada ahli terapis bicara. Yang keenam, bersikap sabar dan konsisten. Proses mengatasi keterlambatan bicara membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, intinya, batasi screen time dan gantikan dengan lebih banyak interaksi secara langsung, seperti permainan dan aktivitas yang dapat merangsang perkembangan berbicara anak. Dengan upaya konsisten, keterlambatan bicara dapat diatasi secara efektif. Terima kasih. Jadi saya ingin membuat kesimpulan tentang video itu. Yang pertama itu perkembangan fisiknya yang sudah mulai mengangkat kepala saat tengkurap, terus menendang dan menggerakkan tangannya juga lebih aktif. Sebagai perkembangan sensoriknya juga lebih fokus pada objek yang dekat dengan wajah mereka, mengenali wajah dan suara, seperti kata mimik ibu udah mulai respon suaranya dan tersenyum sebagai respon, menunjukkan ketertarikan juga. Dan juga udah dari bayi itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda pengenalan terhadap lingkungannya juga, kayak menggerakkan mata atau kepala kepada suatu arah tersebut. Anak berada dalam tahap penting untuk membangun dasar-dasar perkembangan lebih lanjut. Stimulasi dan interaksi yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan juga pada mereka. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.